runtuh di tengah puncak karir. Kehilangan permainan saat dipuja. Dialah Daniel Agger, bek tengah andalan Liverpool yang lebih dari 8,5 musim mengerahkan seluruh kemampuannya untuk klub. 384 pertandingan telah ia persembahkan untuk The Reds. Dengan kekuatan fisik, kecerdasan, serta dedikasinya, membuatnya begitu dicintai penggemar Liverpool hingga saat ini. Namun kejayaan itu tiba-tiba hilang. Ia harus terbuang dari kerasnya Liga Inggris karena satu kesalahan kecil, hingga akhirnya mengakhiri popularitasnya sebagai pemain hebat di usia yang masih terbilang muda. Penurunan secara drastis dalam karirnya tentu bukan tanpa sebab. Ia pernah mengungkapkan bahwa hal tersebut karena salah seorang pemain Arema. Apa yang terjadi dengan Daniel Agger sebenarnya? Simak kisahnya. Daniel Munthe Agger lahir di kota Vidofred, Denmark pada 12 Desember 1984, di mana kota tersebut memiliki budaya sepak bola yang begitu kuat. Agger juga dibesarkan oleh keluarga yang sangat mendukung bakatnya dalam sepak bola. Daniel Agger lahir dari pasangan Ben Agger dan Inger Agger yang merupakan sosok penting dalam kesuksesannya dalam sepak bola. Di usia 5 tahun, Agger masuk dalam Akademi Sepak Bola Junior, yaitu klub lokal Rosenhoibeke yang menjadi tempat ia menimba ilmu dasar sepak bola. Usai menimba ilmu di akademi tersebut, klub asal Denmark, Brøndby IF, menjadi pelabuhan pertamanya dalam meniti karir sepak bola profesional. Di usia yang masih 19 tahun kala itu, ia bahkan begitu cepat mendapat tempat sebagai pemain kunci karena penampilan impresifnya di tim tersebut. Alhasil, namanya begitu dikenal sebagai talenta berbakat yang dianggap paling menjanjikan di Eropa. Daniel Agger håner en meget flot. Di sisi lain, Rafael Benitez yang baru saja menangani Liverpool di tahun 2004, tengah membangun tim yang kompetitif di berbagai kompetisi. Liverpool sendiri sudah memiliki nama-nama bek hebat seperti Jamie Carragher dan Semi Hyypiä. Namun, ia butuh seorang bek tangguh dan tentunya masih muda, sebagai pelapis serta generasi penerus bagi klub. Januari 2006, negosiasi dengan Brøndby IF pun rampung. Daniel Agger berhasil dibawa ke Anfield dengan mahar 6 juta euro. Angka itu menjadi rekor harga tertinggi penjualan klub Brøndby IF untuk seorang bek tengah kala itu. Musim pertamanya di Liverpool tidak berjalan begitu baik. Ia hanya memainkan beberapa pertandingan sebelum akhirnya menepi karena cedera hingga musim tersebut usai. Namun begitu, sejak awal ia mulai menunjukkan penampilan yang menjanjikan. Ia begitu tenang dalam menguasai bola, kemampuan bertahan yang baik, serta visi permainannya yang membuat pembeda di Liverpool. Ia seringkali memulai serangan dari sisi tengah, membantu tim mendapatkan ruang, melesatkan umpan jarak jauh, bahkan menciptakan gol spektakuler dari luar kotak penalti. Musuhnya hanyalah cedera, tetapi saat ia kembali ke lapangan, penampilannya tetap konsisten. Ia selalu bisa diandalkan. Bahkan di saat tim mengalami kebuntuan, ia datang memberikan opsi serangan dan mencetak gol.
2009, sebelum musim baru dimulai, Liverpool menjalani tur ke benua Asia. Laga pramusim itu mempertemukan Liverpool dengan dua negara ASEAN, yaitu Thailand dan Singapura. Di laga pertama, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2009, Liverpool harus puas dengan skor 1-1 saat melawan Thailand. Namun, saat melawan Singapura, The Reds meraih kemenangan telak dengan skor 5-0. Di laga itulah petaka Daniel Egger terjadi. Ia begitu serius menjalani laga pramusim itu. Duel pun tak terelakkan dengan pemain lawan. Di menit ke-78, ia melakukan kontak fisik dengan mantan pemain Arema dan Persib Bandung, Noh Alamsah. Lompatan Egger mengenai bola, namun striker Singapura itu sedikit menunduk dan punggungnya mengenai paha Egger, yang membuatnya hilang keseimbangan dan terhempas ke tanah. Ia ditandu ke pinggir lapangan. Tim medis pun mendiagnosa bahwa Egger mengalami cedera punggung dan harus menjalani operasi. 3 bulan lamanya, Egger absen di awal musim itu. Cederanya tak pernah benar-benar sembuh. Ia terus menahan rasa sakit saat diturunkan ke lapangan, sehingga memaksanya untuk mengkonsumsi obat antiinflamasi agar mengurangi rasa sakit di punggungnya. 153 laga ia jalani dengan kondisi tersebut. Menurut pengakuannya, Egger seringkali mengkonsumsi obat tersebut melebihi dosis. Egger mengkonsumsi obat tersebut 6 butir per hari, padahal seharusnya hanya 2 butir saja. Itulah yang membuat staminanya tergerus seiring berjalannya waktu. Permainan hebatnya perlahan hilang. Bahkan ia sempat terlibat perseteruan dengan Brendan Rodgers karena ia merasa dikesampingkan oleh pelatih Liverpool tersebut. Puncaknya di tahun 2014, Egger memilih untuk meninggalkan Liverpool dan bermain di klub masa kecilnya Brøndby IF. Ia meninggalkan 1 trofi Piala FA, 1 Piala Liga, dan 1 gelar Community Shield dan 14 gol sebagai kenangannya di Liverpool. Parahnya lagi, fisiknya juga tak mampu memberikan dampak besar bagi tim meski sudah turun kasta di Liga Denmark. Sebuah petaka besar ia alami pada 8 Maret 2015 ketika itu Brøndby IF akan menjalani laga derby melawan FC Copenhagen. Egger merasa dirinya tidak sanggup lagi turun ke lapangan. Karena sepekan sebelumnya, ia mengalami cedera dan baru saja pulih. Namun keinginannya untuk membantu tim membuatnya kembali mengkonsumsi obat antiinflamasi dan menambahkan obat itu dengan kafein dan minuman berenergi. Dan benar saja, di menit ke-29 ia kolaps dan terpaksa diganti. Ia pun hanya terduduk di bangku cadangan usai mendapat perawatan. Di kondisi yang seharusnya mudah bagi seorang Egger, ia malah tidak kuat lagi menyelesaikan pertandingan. Karena kejadian itu ia benar-benar sudah pasrah dengan keadaannya. Fisik dan mentalnya bukan lagi seorang pesepak bola. Hingga beberapa bulan kemudian, ia mengabarkan bahwa dirinya pensiun di usia yang baru menginjak 31 tahun. Jagat sepak bola, terutama fans Liverpool, akan terus mengenangnya sebagai salah satu bek terbaik yang mendedikasikan seluruh kemampuannya untuk The Reds.